Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, ketemu lagi nih sama saya Gilang Mentari. Kita udah masuk ke pertemuan kelima ya, karena minggu lalu itu saya kan sakit. Minggu lalu laginya kita habis ulangan. Jadi kita udah masuk ke bab kedua. Bisa dibuka di LKS-nya halaman 16 sampai 18 ya. Untuk kali ini kita akan membahas ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pembahasan kali ini saya akan membahas khusus untuk yang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alright, let's go to next slide. Nah, tujuan pembelajaran kali ini saya harap kamu itu bisa menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI, dan siswa juga diharapkan bisa menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Oke, kita langsung aja ke wilayah negara. Nah, ini seperti yang kalian lihat di sini. Oh ya, sengaja saya nggak nongol ya. Biasanya saya suka nongol video saya ngomong di sini, tapi kali ini karena ada gambar-gambar penting gitu ya. Jadi takutnya ada yang ketutupan, jadi mendingan saya suaranya aja yang nongol, oke? Nah, di wilayah negara NKRI ini, menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, NKRI itu adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, itu menurut pasal 25A UUD 1945. Nah, negara itu ada 4 unsur penting nih. Apa saja unsur-unsur negara? Negara itu harus ada rakyatnya. Ya, negara nggak bisa berdiri kalau nggak punya rakyat. Terus juga harus punya wilayahnya. Wilayahnya di mana negara itu? Terus juga ada pemerintahan. Negara juga harus punya pemerintahan. Nah, jadi pemerintah itu penting juga. Dan terpenting itu harus ada pengakuan dari negara lain. Nggak bisa itu negara ngaku-ngaku berdiri sendiri tanpa pengakuan negara lain. Nah, inilah keempat unsur itu. Ya. Dan dalam pembahasan kali ini kita ngebahas yang wilayah dulu. Wilayah NKRI. Oke, sampai akhir menutup mata. Asik. Oke, wilayah NKRI itu sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda, ya. Karena kita dulu dijajah sama Hindia Belanda itu lumayan lama. Kalau mau itu di pelajaran sejarah, oke? Terus juga wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territorialisée et Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO pada tahun 1939. Silahkan bisa searching juga soal apa sih ini ya. Nah, untuk memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah itu terbagi atas darat, laut, udara, dan ekstra teritorial. Nah, di darat itu nanti kita itu bahasnya ada batas alam. Apa sih batas alam itu? Batas alam itu adalah ya yang ditentukan batas-batasnya oleh alam sendiri. Contohnya seperti gunung, lembah, sungai. Nah, itu kan emang dari sananya udah ada ya. Gunung kan kita nggak buat-buat. Nah, bisa ditentukan dari batas alam ini. Nah, ada lagi batas buatan, contohnya kayak sawah, kebun, atau sengaja tuh dibikin pagar tembok, atau misalnya pagar kawat berduri, dan lain-lain. Nah, ini kan batas buatan tuh memang sengaja dibuat batasnya di situ. Nah, kalau di darat itu ada juga namanya batas menurut ilmu pasti atau ilmu alam ya. Jadi emang menurut kayak contohnya ini menurut ilmu secara astronomi ya, garis batas-batas Indonesia itu letaknya ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 90 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Nah, ini kamu kayaknya pernah lah ketemu pelajaran ini di SD ya. Nah,
Kalau di laut beda lagi namanya, perbedaannya itu kayak batas-batasnya ada zona laut teritorial, ada zona landas kontinen, ada juga yang namanya itu ZEE atau zona ekonomi eksklusif ya. Nah, zona ekonomi eksklusif ini ntar kita jelasin lagi berapa mil sih dari daratan itu batas-batas wilayah laut itu tuh ya. Kita pindah dulu, setelah itu ada udara ya. Udara itu berarti contohnya yang di atas daratan itu ke atas, di atas wilayah-wilayah yang sudah ditentukan di darat dan laut itu berarti ke atasnya itu termasuk wilayah udara. Ya, kalau daerah ekstrateritorial ini misalnya gini, dia adanya di negara lain atau perwakilan suatu negara di negara lain. Jadi contohnya kayak kedubes nih. Kedubes itu kan contoh apa kedubes? Kedutaan besar ya. Kedubes itu kan perwakilan suatu negara di negara lain. Kayak di Indonesia gitu ya. Ada kedubes Amerika. Nah, berarti yang gedung kedubes itu wilayah itu sebenarnya masuk secara daerah ekstrateritorial itu adalah wilayah hukum yang berlaku di situ adalah hukum negara Amerika gitu ya. Sama juga misalnya di negara Amerika juga ada tuh kedubes RI ya. Nah, berarti yang ada di situ juga termasuk di dalamnya wilayah gedung itu ya, yang terjadi di dalamnya itu merupakan kekuasaan NKRI gitu ya. Jadi hukum yang berlaku di situ adalah hukum NKRI walaupun letaknya ada di Amerika. Sama dengan kapal laut, kan kapal laut kan pergi-pergi nih, tentunya kapal laut yang legal ya. Nah, segala yang terjadi di kapal laut itu merupakan peraturan-peraturan negara Republik Indonesia gitu yang berlaku. Biarpun kapal laut itu berlabuh di negara lain, tentunya dengan izin ya. Kalau enggak ntar jadi kapal ilegal. Nah, kita ngomongin yang laut nih. Tadi kan udah jelas yuk, udah jelas batas darat, ada batas alam, batas buatan, dan batas menurut ilmu pasti. Nah, yang ini kan kamu kurang ini ya. Apa sih itu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan ZEE ya. Nah, ini penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Yang tadi yang dimaksud lautan teritorial itu adalah 12 mil laut dari daratan tuh. Dan kedalaman penuh itu ya. Jadi garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi ini daratan. Nah, 12 mil dari daratan itu namanya laut teritorial. Nah, terus setelah itu ada yang namanya zona landas kontinen. Nih, landas kontinen itu berarti dari sini ke sini ya, landas kontinen itu. Artinya, landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nah, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh itu 200 mil ke arah laut. Nah, sementara yang namanya ZEE, nih ini setelah wilayah laut teritorial, terus di sini katanya ada zona tambahan juga nih 12 mil. Nah, baru setelahnya itu ada yang namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif. Itu adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah lautan terbuka diukur dari garis dasar. Berarti dari sini 200 mil ke sininya itu namanya ZEE. Pengumuman tentang ZEE Indonesia itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Ya, jadi dari sini nih sampai ke sini, dari sini dan termasuk sampai sini itu namanya ZEE. Sementara ini termasuk zona tambahan, tapi di sini juga masuknya ke ZEE ya. Nah, setelah lewat dari 200 mil itu yang namanya adalah lautan lepas. Nah, eksploitasi di sini diatur oleh Badan Otorita Internasional. Ya, jadi wilayah Indonesia itu berarti sampai sini. Oke, itu yang mau dimaksud jadi penjelasan penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Oke. Nah, gimana dengan batas wilayah negaranya? Negara NKRI itu batasnya di mana saja? Ada tentunya perbatasan di sebelah utara, barat, timur, dan selatan ya. Kalau dilihat dari perbatasan darat,
Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste ya. Jadi kalau batas wilayah NKRI itu kalau yang langsung gitu ya, sebelahan gitu di daratan, sebelah sini Malaysia, sebelah sini Indonesia, itu ada 3 negara, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Tapi kalau dilihat dari perbatasan laut, Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, ada negara namanya Palau ya, terus Papua Nugini, dan Australia juga Timor Leste. Oke, itu kalau dilihat dari laut. Jadi lautnya perbatasan sama lautnya gitu, nggak langsung sama daratan. Nah, kita ngomongin yang di utara dulu deh. Nah, ini lihat tuh, yang sebelah utara ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau. Sebelah barat ada India. Terus kalau sebelah selatan ada Timor Leste, ada Australia, ada sebelah timur ada Papua Nugini. Nah, itu di luar yang laut ya, perairan. Maksudnya termasuk sama perairan juga. Sorry. Nah, kita lihat ke sebelah utara dulu. Di darat, itu Malaysia itu bagian timur. Kamu lihat di Pulau Kalimantan kan atasnya itu sebenarnya itu adalah wilayah dari Malaysia, tapi Malaysia yang bagian timurnya. Ya, jadi Malaysia itu nggak cuma yang dekat Pulau Sumatera aja, tapi juga Malaysia juga termasuk ini nih, Sabah, Sarawak ya. Itu di bagian darat. Jadi maksudnya berbatasan langsung itu ya langsung gitu sama daratan. Kalau di laut, kalau bagian lautnya itu Indonesia itu berbatasan dengan lautnya punya Malaysia, perairannya punya Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina ya. Jadi bagian lautnya itu di sini berbatasan dengan perairan negara tetangga ini nih, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Nah, kalau di sebelah barat gimana? Mungkin kalau di laut itu, kalau yang bagian lautnya itu ada Samudra Hindia dan perairan dari negara India ya. Nah, kalau bagian daratnya itu nggak ada negara yang berbatasan langsung, tapi ada pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan India, yaitu Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar yang berada di India. Kalau kamu lihat di peta itu di ujung Pulau Sumatera ya, di daerah dekat Aceh itu ada yang namanya Pulau Sabang. Nah, mungkin kamu sering ya denger lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti dari barat ke timur itu, di barat itu ada Sabang. Tapi sebetulnya di paling ujung baratnya lagi itu ada yang namanya Pulau Rondo nih. Ya. Pulau Rondo ini ya sebenarnya paling ujungnya ini gitu. Nah, Pulau Rondo ini berbatasan langsung. Nah, jadi kalau di zoom lagi gitu ya, sebelah sini tuh ada Pulau Nicobar dari India gitu ya. Jadi kalau Sabang di sini, nah ini Rondo ini dari sebelah barat itu berbatasannya sama Pulau Nicobar. Jadi ada pulau lagi di sini dari India ya. Itu di wilayah masuk ke Aceh. Nah, kalau jadi itu laut India, laut Samudra Hindia dan perairan negara Hindia ya. Dan daratnya itu ada Pulau Nicobar dan Pulau Rondo. Nah, kalau di sebelah timur itu kalau berbatasan langsung di daratnya itu ada kita Papua Nugini nih. Kamu lihat deh kalau misalnya kita ngelihat di Pulau Irian ya. Ini saya salah ketik nih. Di sebelah sini kan bagian ekornya itu ya, di Pulau Irian itu ada negara lain, yaitu Papua Nugini ya. Kalau kita sering juga disebut Papua New Guinea. Kalau bahasa Indonesia Papua Nugini. Nah, jadi ini perbatasan langsung nih sama Jayapura ya. Jayapura di Papua. Nah, kalau lautnya itu kita berbatasan dengan ya Laut Papua Nugini, dan di sini kan ada Samudra Pasifik nih. Ini tuh masuknya Samudra Pasifik nih. Jadi itu batas wilayah sebelah timur. Gimana dengan kalau yang dari wilayah selatan? Kalau di darat itu ada Timor Leste. Dulunya kan dia masuk wilayah Indonesia timur-timur. Nah, kemudian dia jadi negara sendiri tuh.
Letaknya dia ada di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Belu. Nah, ini berbatasan nih sama Dili, kota Dili. Nah, Timor Leste itu segini negaranya nih. Ya, itu Timor Leste. Kalau lautnya dia di bagian selatan itu Indonesia itu berbatasan dengan Laut Timor Leste tentunya, Laut Timur, dan juga ada perairan Australia nih dengan Samudra Hindia. Jadi ini Samudra Hindia nih. Jadi ini Laut Australia. Jadi berbatasan sama negara Australia juga sama Timor Leste. Nah, itu deh sudah mulai masuk ke batas-batas wilayah. Kita udah bahas di utara, barat, timur, dan selatan. Dan apa sih yang dimaksud kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Ya ini ada pasal 33 UUD 45, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ya, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Contoh kayak air, listrik itu kan hajat hidup orang banyak, yaitu dikuasai oleh negara. Terus bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, ya. Jadi itu maksudnya kekuasaan negara. Jadi segala kekayaan alam itu sebenarnya milik negara, ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan eksploitasi, harus ada izin dulu dari negara. Oke, sekian dulu itu kita pembahasan yang bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Thank you. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye all.